tadi Pak Habibie katakan mengenal sudah sangat lama. Hubungan itu apakah memang hubungan yang juga penuh naik turun atau memang hanya sebatas kawan politik atau yang sempat berseberangan pandangan politik, Pak Habibie? Saya tidak merasa pernah berseberangan dengan beliau. Waktu ISMI dibentuk, saya tahu bahwa Gus Dur itu harus saya ajak. Karena itu saya minta waktu untuk bertemu dengan Gus Dur. Kebetulan beliau sedang diopname di rumah sakit RSCM. Saya datang ke situ. Ibu ada dan Yeni masih kecil. Ya, itu ada putra-putranya dan saya sampaikan mengenai terbentuknya ICMI di Malang. Dan dalam hal itu saya sampaikan, Gus, gimana Anda ikut membantu? Lah Pak Habibie, saya ini ICMI tapi bukan ICMI. Tuh, itu tipis Gus Dur toh. Kalau orang itu langsung bisa marah, saya tidak marah. Karena saya ngerti. Karena dia tahu persis maksud dibentuknya ICMI untuk memperjuangkan yang kita namakan meningkatkan kualitas daripada sumber daya manusia tanpa mengenal sara. Ketika itu tapi kemudian Gus Dur membentuk lembaga sendiri, Pak Habibie, ada forum demokrasi yang kemudian dianggap orang itu sebagai lawan dari ICMI. Ya, orang anggap, tapi saya tidak pernah anggapnya sebagai lawan. Jadi sebagai pelengkap, oke, silakan. Pak Habibie, kan ada ungkapan setiap pemimpin ada masanya. Menurut Pak Habibie, apakah Gus Dur itu pemimpin yang tepat ketika masa itu, tahun 99, ketika kita baru saja memulai era reformasi? Kalau saya pandang dari sudut cara dia berpikir, oke, saya rasa dia tepat. Tapi kalau saya memandangnya dari sudut bahwa dia itu tidak bisa melihat, saya tidak setuju untuk dijadikan presiden. Karena kalau saya berbicara dengan Anda, saya tidak hanya dengar suara Anda, tapi saya memperhatikan body language Anda. Dan berdasarkan itu, saya akan bereaksi. Dan Pak Habibie, saya membaca buku Anda, Detik-Detik yang Menentukan. Anda memang menulis di situ, ketika kemudian Anda menolak untuk dicalonkan lagi menjadi presiden, ada rapat dini hari di kediaman Anda. Sesungguhnya Abdurrahman Wahid itu calon nomor 5 urutan yang direkomendasikan oleh Habibie menjadi presiden. Nomor 1 usul Habibie adalah Amin Rais, Akbar Tanjung, Wiranto, Hamzahas, baru Gus Dur adalah sesungguhnya yang nomor paling kecil yang Anda rekomendasi jadi presiden, Pak Habibie. Karena alasan itu, karena tidak bisa melihat? Iya, karena alasan itu. Itu satu-satunya alasan. Bukan karena alasan dia cara berpikir salah, tidak benar. Dan itu saya sampaikan. Dan ternyata ya yang nomor 1, 2, 3, 4 tidak menyanggupi. Terus nomor 5 menyanggupi. Nah, cuma saya harus tambah 1. Yusril Mahendra dengan kawan-kawannya. Dia bilang, Pak Habibie menyampaikan kepada kami bahwa demokrasi itu membutuhkan 2 calon sekurang-kurangnya. Dan bagaimana kalau 5-5 itu tidak ada yang mau? Nanti kasihan dong. Kita hanya mempunyai 1 calon. Ibu Megawati. Ibu Megawati. Dan kalau itu terjadi kan, menurut